semuanya, kita belajar tematik lagi ya. Nah, materi kali ini kita akan belajar tema 9, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Yuk kita simak materinya. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang iklan media elektronik. Nah, iklan itu mempunyai tujuan untuk menarik perhatian masyarakat agar mereka tertarik dengan produk yang ditawarkan. Nah, bahasa dalam sebuah iklan haruslah sederhana, mudah diingat, dan komunikatif. Iklan biasanya juga menggunakan slogan agar lebih menarik dan mudah diingat. Nah, apa itu slogan? Slogan menurut KBBI adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan sesuatu. Nah, perkataan atau kalimat pendek yang menarik, mencolok, dan mudah diingat untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi golongan, organisasi, partai politik, dan sebagainya. Nah, itu pengertian lainnya ya. Jadi, slogan ini juga disebut dengan moto atau semboyan. Slogan mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Nah, sekarang kita akan cek ya apa saja contoh dari slogan yang ada dalam iklan. Nah, iklan ini selain ada dalam iklan media cetak, juga disajikan dalam bentuk iklan elektronik. Nah, pastinya kalian pernah melihat iklan ini ya. Nah, misalnya iklan yang pertama, ada iklan teh botol sosro. Ada slogan, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Nah, itu contoh slogan. Kata-kata itu mudah untuk diingat dan menarik sehingga orang akan tertarik untuk membeli produk tersebut. Berikutnya ada contoh iklan susu Denko. Nah, ada kata slogan di sini, aku dan kau suka Denko. Nah, ini kata-kata yang menarik sehingga mudah diingat. Berikutnya ada contoh lagi iklan dari produk makanan Citato. Untuk slogannya adalah life is never flat. Jadi, kata-kata slogan ini atau frasa dari slogan ini membuat para pembaca atau pendengar iklannya tertarik untuk membeli produk yang sudah ditawarkan, dan kata-kata itu menjadi mudah diingat sehingga produknya pun akan lebih dikenal oleh masyarakat. Nah, itu contoh pemanfaatan slogan dalam iklan. Seperti itu ya. Berikutnya, kita akan belajar menyimpulkan iklan media elektronik. Nah, karena iklan media elektronik itu memiliki durasi waktu yang cukup singkat ya, maka sebaiknya setelah menyimak iklan, kita menuliskan isi iklan dalam sebuah catatan kecil. Nah, jadi karena memang durasinya singkat, kita harus memperhatikan contoh-contoh kata-kata yang menjadi kata kunci atau misalnya kata slogan dari iklan tersebut. Nah, jika kita tidak sempat mencatat, kita dapat merekam iklan dengan alat perekam sehingga kita dapat menyimaknya secara berulang-ulang. Ya, begitu ya caranya. Kemudian, setelah mengetahui isi iklan, maka kita dapat membuat kesimpulan dari iklan tersebut. Nah, kesimpulan dapat dibuat dengan cara menyusun catatan yang telah kita buat tentang informasi isi iklan. Kesimpulan dibuat dengan bahasa yang ringkas, padat, dan jelas, sehingga mudah dipahami diri sendiri atau orang lain yang membacanya. Jadi kesimpulan itu adalah inti atau isi utama dari iklan yang disajikan. Oke, seperti itu untuk cara menyimpulkan isi iklan media elektronik ya. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang zat-zat dalam campuran. Nah, kita ingat kembali bahwa campuran merupakan gabungan dari dua atau lebih zat tunggal. Nah, zat penyusun campuran dapat berupa, yang pertama, zat padat dengan zat padat. Contohnya ya, ada campuran kopi, gula pasir, dan krimer. Lalu ada zat padat dengan zat cair, seperti campuran garam dengan air. Lalu ada zat padat dengan zat gas, seperti campuran debu dengan udara. Lalu contoh campuran zat cair dengan zat cair, misalnya campuran antara sirup dengan air. Berikutnya,
campuran zat gas dengan zat gas, misalnya udara di atmosfer yang merupakan campuran gas oksigen, hidrogen, nitrogen, dan sebagainya. Nah, itu contoh-contoh zat dalam campuran. Berikutnya, suatu benda dikatakan campuran jika memiliki ciri-ciri antara lain campuran terdiri dari 2 atau lebih zat tunggal. Campuran dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya. Perbandingan zat tunggal penyusun campuran tidak tetap, dan campuran memiliki sifat dari zat-zat tunggal sebagai penyusunnya. Nah, itu ya ciri-ciri dari campuran. Ada beberapa kan tadi, diingat-ingat ya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang gerak tari kreasi. Nah, gerak tari kreasi adalah tarian yang diciptakan melalui kreativitas gerakan-gerakan dalam satu komposisi tari. Nah, jadi penuh kreasi dan kreativitas ya dalam gerakan tarian ini. Kita akan melihat contoh gerakan-gerakan tari kreasi. Perhatikan gambar ini ya. Nah, misalnya untuk gambar yang ini. Gerakan mengarahkan busur ke arah kanan. Nah, seperti ini gerakannya. Kemudian ada lagi ya gerakan lainnya. Gerakan memegang busur dengan kedua tangan dan menggerakkan tubuh merendah. Kemudian menegakkan kembali tubuh. Nah, berbeda ya dengan gerakan yang pertama. Selanjutnya ada contoh. Nah, gerakan memegang busur ke arah kiri dan berlari kecil sambil membentuk lingkaran. Nah, ini bisa dikreasikan dengan berbagai gerakan lainnya menggunakan properti busur ini ya. Jadi, ini adalah contoh kreasi dari tari kreasi. Nah, seperti itu untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah belajar. Tetap semangat dan sehat selalu. Sampai jumpa.